morning my friend. How are you today? Wah, senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik di rumah masing-masing ya. Wah, di sini ada Billy ternyata. Good morning Billy. Good morning. Wah, kamu kok sukacita sekali Billy? Ada apa? Iya, sebab hari ini hari Minggu saya sukacita. Kalau Minggu biasa saya beribadah. Oh begitu. Jadi Billy sekarang sudah siap untuk beribadah? Siap dong. Oh sudah siap. Sudah mandi apa belum? Sudah pakai parfum biar wangi. Oke. Jadi Billy siap ibadah ya? Oke, selamat beribadah ya Billy. Iya, teman-teman jangan lupa beribadah ya. Dadah. Halo teman-teman, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Loso Yoel di sini. Wah, saya mau sapa di dalam bahasa Inggris dulu seperti tadi. Loso Yoel nyapa Billy ya, oke ya. Yuk, good morning my friend. How are you today? Kalau how are you today, jawabannya gimana? Yes, I'm fine. Thanks, and you? I'm fine too. Oke. Hari ini kita mau bersama-sama mulai ibadah kita. Teman-teman siapkan diri kalian masing-masing. Yuk kita akan menyembah Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, bahkan kita mau belajar firman Tuhan ya. Yuk sama-sama. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian Jesus Love Me This I Know. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loved me, yes, Jesus loved me, yes, Jesus loved me. For Bible tells me so. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to be belong, we are weak but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Ya teman-teman, kita akan berdoa dulu sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mencintai kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bahkan cinta-Mu itu terbukti tatkala Engkau mati di kayu salib buat kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik yang berada di rumah masing-masing di dalam ibadah pada hari ini. Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, tadi kita sudah menyanyikan Tuhan itu mencintai kita, dan cintanya itu terbukti apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dia mau mati buat kita sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Nah teman-teman, maka dari itu kok kalau Tuhan sudah mencintai kita, yuk sama-sama belajar. Kita mau mencintai Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi ya. Kita sama-sama pujikan I love you Jesus. Kita nyanyikan dalam bahasa Inggris dulu, kemudian bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris lagi. Oke ya? Yuk, tepuk tangan boleh? I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep
down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, and deep down in my. Bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus dalam, dalam, dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam, dalam, dalam sekali. Cintaku dalam, 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 dalam sekali. Cintaku dalam, dalam, dalam sekali. Bahasanya Inggris lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Lose Wiwi. Siapin diri kalian, siapin Alkitabnya, jangan lupa ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Nanti ketemu dengan Lose Yoel lagi. Dadah. Wilujeng Enjang adik-adik semua. Nah, Wilujeng Enjang itu adalah bahasa Jawa yang artinya selamat pagi. Nah, bagaimana kabar kalian pagi ini? Nah, pasti baik-baik ya. Langsung juga doakan semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah, hari ini, pagi ini Lause akan bercerita sebelumnya, tapi Lause mau tanya dulu ya. Lause punya sebuah gambar. Coba kalian lihat ya. Nah, kira-kira gambar apa itu ya? Apa itu ya? Seperti kayak apa ya? Kayak seperti tongkat atau apa? Siapa yang tahu? Fungsinya buat apa itu? Atau buat apa ya kira-kira ya? Nah, fungsinya itu adalah untuk membantu orang yang mengalami kesulitan waktu jalan. Nah, namanya tongkat krek ya. Nah, tongkat itu dipakai oleh orang-orang yang mungkin mengalami sakit di kaki, mungkin habis jatuh atau karena kecelakaan atau apa. Tongkat itu berguna untuk membantu supaya orang itu bisa berdiri, bisa berjalan pelan-pelan ya menggunakan alat bantu itu. Nah, tetapi alat itu hanya untuk membantu supaya bisa berdiri ataupun berjalan. Nah, tetapi ada sebuah cerita Alkitab di mana ada seorang lumpuh. Nah, kalau orang lumpuh itu nggak bisa jalan ya adik-adik ya, apalagi lari, nggak bisa itu. Untuk berdiri saja, kalau orang yang lumpuh itu harus dibantu oleh teman-temannya. Kalau ada yang bantu pegang kanan, pegang kiri, nah dibantu baru bisa berdiri. Beda dengan orang yang mengalami kakinya sakit, apa itu beda ya, ini orang lumpuh. Nah, apalagi lumpuhnya itu sejak lahir ya. Nah, pasti kasihan sekali ya. Dia mau berdiri tidak bisa, harus ada bantuan dari orang lain. Mau berjalan juga nggak bisa, harus ada bantuan juga dari orang lain. Nah, sebelum langsung mulai cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo lipat tangannya. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan berkati setiap kami yang mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti dan dapat memahami
firman Tuhan. Berkati juga Lause Wiwi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui Lause Wiwi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ceritanya dimulai pada saat Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes, mereka adalah dua orang murid Yesus ya. Pada saat Petrus dan Yohanes berjalan akan memasuki bait Allah. Nah, bait Allah itu gereja ya adik-adik ya, cuman pada saat itu disebut sebagai bait Allah. Nah, pada saat mereka ingin masuk ke dalam bait Allah, di depan bait Allah duduk seorang yang lumpuh. Nah, orang lumpuh itu setiap hari duduk di situ. Untuk apa? Mereka meminta-minta ya. Orang lumpuh ini meminta-minta kepada orang-orang yang akan masuk ke dalam bait Allah. Nah, orang lumpuh ini untuk bisa sampai ke depan bait Allah itu, dia juga harus dibantu oleh teman-temannya ya. Dia tidak bisa berjalan sendiri ke depannya bait Allah itu. Dengan dibantu teman-temannya, orang lumpuh itu setiap pagi ke situ. Tunggu di depan bait Allah. Nunggu apa? Nunggu orang-orang yang mengasihi dia, mengasihani dia, memberikan uang kepada orang lumpuh ini. Nah, tetapi pada suatu sore, Petrus dan Yohanes akan memasuki bait Allah itu. Dan Petrus Yohanes juga melihat orang lumpuh ini duduk di depan bait Allah. Nah, Petrus melihat orang ini dan orang ini juga melihat terus Petrus, mengharapkan supaya Petrus ini juga mau memberikan sesuatu kepada dia. Tetapi apa yang dikatakan Petrus? Petrus mengatakan, emas dan perak aku tidak punya, tetapi yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Nah, demi nama Yesus orang Nazaret itu, berdirilah. Nah, kira-kira adik-adik, apa yang terjadi dengan orang lumpuh itu? Bisa berdiri enggak ya? Nah, betul ya, betul sekali adik-adik. Orang lumpuh ini dia bisa berdiri. Nah, bagaimana rasanya? Wah, tentu senang sekali. Kenapa? Karena sejak dari lahir, orang lumpuh ini tidak bisa berdiri. Kalau berdiri, dia harus dibantu oleh orang-orang. Nah, setelah Petrus mengatakan berdirilah, lalu Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh ini ya, cuma dibantu pegang tangan kanan, dan orang lumpuh ini sudah bisa berjalan. Nah, dia coba berjalan, oh bisa, kakinya sudah kuat, dia sudah tidak lumpuh lagi. Lalu senang sekali orang lumpuh ini jalan ke sini. Wah, senang sekali karena apa? Dia sudah bisa berjalan. Nah, lalu orang lumpuh ini mengikuti Petrus dan Yohanes ini masuk ke dalam bait Allah. Di dalam bait Allah, orang-orang yang ada di sekitar mereka melihat apa loh? Itu kan orang yang lumpuh itu. Kok sudah bisa berjalan sekarang? Iya, kok bisa berjalan? Nah, orang-orang itu takjub ya. Mereka melihat mujizat yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh Tuhan sendiri melalui Petrus. Ya, benar adik-adik, yang menyembuhkan orang lumpuh itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang sudah menyembuhkan melalui Petrus. Nah, Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan menyatakan kuasa-Nya melalui Petrus. Nah, Tuhan juga bisa menyatakan kasih Tuhan melalui Lause, melalui adik-adik semua. Nah, dari cerita Petrus tadi yang menyembuhkan orang lumpuh itu, kita bisa belajar ya adik-adik ya. Kita juga bisa mengasihi Tuhan.
dengan membalas kasih Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita. Bagaimana cara kita membalasnya? Nah, kita bisa mendoakan ya. Mungkin di antara kalian mungkin ada yang ingat, oh teman saya ini ada yang sakit. Oh saudara saya ini mungkin ada yang sakit. Ada yang sedang kesusahan. Nah, adik-adik bisa berdoa ya, adik-adik bisa mendoakan mereka. Mendoakan supaya Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Tuhan sendiri yang menyembuhkan teman-teman itu ya, yang sedang kesusahan itu. Nah, demikian cerita Lause. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Tapi sebelum kita akhiri cerita Lause ini, kita akan sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengasihi kami. Tuhan sudah menyatakan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan kepada setiap kami. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami pun dapat belajar untuk dapat mengasihi teman-teman kami yang sedang sakit, teman-teman kami yang sedang kesusahan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12a ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12a. Terus bacakan dulu satu kali, nanti kita hafalkan sama-sama ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Ya, kita hafalkan sama-sama ya. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Ya, kita akan hafalkan ayat ini dalam 1 minggu ini ya. Oke. Wah, asik ya kita mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang peduli dengan sesama kita yang mereka menderita, yang mereka lagi kesusahan. Nah, hari ini teman-teman, kita pun juga diberi kesempatan oleh Tuhan. Tidak hanya memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita juga diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan ya. Yuk sama-sama kita mau persembahkan persembahan kita. Persembahan bisa dilakukan dengan 2 cara. Adik-adik bisa transfer di nomor rekening gereja di bawah ini nih ya. Atau adik-adik juga bisa men-scan barcode dibantu oleh papa mamanya di pojok sana ya. Pojok situ ada barcode. Silakan adik-adik bisa men-scan barcode itu untuk memberikan persembahan ya. Yuk kita sama-sama pujikan Aku Bawa Aku Berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik kita akan
berdoa untuk persembahan kita hari ini dan kita mau berdoa syafaat ya. Kita berdoa bagi bangsa kita yang saat ini masih menghadapi virus corona. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih bila Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mempersembahkan persembahan ini. Bila persembahan yang kami berikan ini bisa menjadi alat pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan, di tempat kami beribadah biasanya. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk persembahan ini. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami yang saat ini sedang masuk di dalam masa yang akan disebut dengan new normal. Tuhan, tolonglah supaya bangsa negara kami bisa pulih kembali, sehingga kami bisa beraktivitas dan boleh memuji nama Tuhan, boleh beribadah di gereja Tuhan. Kami serahkan adik-adik yang sudah beribadah hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati studi mereka, kiranya Tuhan juga memberkati keluarga mereka, bahkan papa mama mereka ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Nah, jangan lupa minggu depan kita akan beribadah lagi dengan lause yang berbeda. Wah ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk kita stay tune. Nah, apa ya namanya? Kita tetap beribadah di channel kita di SM Nazaret ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye bye. Ayo. Ayo ya. Ini tamannya coba. Ayo, 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 ayo. Kita pindahin. Balik. Sekarang Mimi. Nah, ini ya. Ini. Bantuin. Ya, yuk. Bantuin yuk. Ya. Wow. Sudah. Yeay. Yeay. Sudah ya.